Indonesia. Saat ini kita bersama-sama untuk menantikan mengikuti siaran langsung atau live streaming dari kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk bersama-sama hari ini kita mengikuti acara penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan PT Kompas Media Nusantara, PT Cipta Mega Suara Televisi, PT Kompas Cyber Media, dan PT Grahanusa Media Tama. Teman pemilih, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dalam waktu yang tidak begitu lama lagi, kita akan segera menyaksikan hadirnya segenap pimpinan KPU RI bersama dengan segenap pimpinan dari Kompas Group. Kita akan sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari sejarah untuk melihat ditandatanganinya nota kesepahaman yang akan memayungi kerjasama antara KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan pemangku kepentingan, yaitu Kompas Group sebagai pihak media yang akan memperluas dan menyebarluaskan informasi kepemiluan selama dimulainya tahapan pemilu serentak 2024 nanti. Terima kasih untuk teman pemilih yang sudah subscribe. Untuk teman pemilih yang belum subscribe, segera subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan tentu saja teman pemilih akan mendukung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk terus mendukung, memberikan update informasi kepemiluan bagi semua teman pemilih di tanah air. Ya, teman pemilih, saat ini beberapa pimpinan dan juga tamu undangan sudah hadir memasuki ruang sidang utama Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol, nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Apa kabar teman pemilih di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan semoga teman pemilih semua sama-sama dalam keadaan bersemangat untuk kita sama-sama mengikuti dan menyaksikan langsung dalam waktu yang sama, di mana saat ini diselenggarakan penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kompas Group. Dan tentu saja apa yang Anda saksikan di layar YouTube adalah sama dengan yang terjadi saat ini dari Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Teman pemilih, kami akan mengajak Anda semua teman pemilih untuk juga mengabarkan peristiwa ini kepada semua kolega dan juga rekan dan juga semua kenalan teman pemilih semua untuk ikut bersama-sama menyaksikan momen istimewa ini. Dapat kami sampaikan sesaat lagi pimpinan KPU RI beserta pimpinan dari Kompas Group akan segera hadir di ruang sidang utama ini, dan kita akan bersama-sama menyaksikan seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir, dan tentu saja tidak ada satupun yang akan terlewatkan selama teman pemilih semua masih tetap berada di depan layar kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kita akan segera menyaksikan dan kami akan mengajak teman pemilih untuk melihat suasana di ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia saat ini, di mana kami sedang mempersiapkan dan menantikan kehadiran para pimpinan untuk memasuki ruangan ini dan memulai acara penandatanganan nota kesepahaman ini bersama-sama. Kita akan simak, teman pemilih dapat melihat di layar YouTube KPU RI saat ini kita berada di ruang sidang utama untuk menantikan, dan juga di tempat inilah nanti akan dilaksanakan kegiatan penandatanganan nota kesepahaman yang akan sama-sama kita saksikan bersama-sama di hari ini. Saat ini waktu di Jakarta menunjukkan waktu pukul 13.58 waktu Indonesia Barat. Artinya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi teman pemilih dapat segera mengikuti dimulainya acara penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan PT Kompas Media Nusantara, PT Cipta Mega Suara Televisi, PT Kompas Cyber Media, dan PT Grahanusa Media Tama. Teman pemilih, kita semua sama-sama bersemangat untuk bisa menyaksikan jalannya acara ini.
Teman pemilih yang baru saja bergabung di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kami ucapkan selamat bergabung. Terima kasih ya sudah masuk dan mengikuti akan dilaksanakannya acara penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dengan Kompas Group ini. Teman pemilih yang baru saja bergabung dan mungkin belum subscribe, yuk segera subscribe yuk. Klik tombol subscribe dan juga berikan like dan juga komentar untuk bisa mendukung terus Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memberikan update informasi kepemiluan. Teman pemilih, kita menyaksikan saat ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia didampingi dengan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah memasuki ruang sidang utama. Dan artinya sesaat lagi kita akan segera memulai acara penandatanganan MOU ini. Teman pemilih, mari segera ajak seluruh kolega dan juga rekan Anda untuk hadir bersama di kanal YouTube KPU RI untuk menyaksikan jalannya kegiatan atau acara penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dengan Kompas Group. Ya, dapat kita saksikan pimpinan KPU RI yang sudah hadir di dalam ruang sidang utama ini menemui dan juga menyapa para pimpinan dari pihak Kompas Group. Ya, teman pemilih, segenap pimpinan sudah hadir di ruang sidang utama dan tidak lama lagi kita akan segera memulai jalannya acara penandatanganan MOU ini. Bapak Ketua, anggota KPU RI Bapak Agus Melas, kemudian Bapak Afifuddin, dan juga Bapak Sekretaris Jenderal KPU RI, kemudian Bapak segenap pimpinan dari Kompas Group juga sudah hadir bersama di ruang sidang utama ini. Dari Sekretaris Jenderal KPU RI, segenap Eselon 1 dan Eselon 2, para deputi dan juga irtama serta para kepala biro dan para kapus juga sudah hadir di sini beserta segenap rekan-rekan media dari Kompas Group, dan semuanya tidak sabar untuk menantikan dimulainya acara penandatanganan nota kesepahaman ini. Teman pemilih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini bertepat di hari Jumat di tanggal 10 bulan Juni tahun 2022 di ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan PT Kompas Media Nusantara, PT Cipta Mega Suara Televisi, PT Kompas Cyber Media, dan PT Geraha Nusa Media Tama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita awali rangkaian kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi keberkahan dan kelancaran kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Didi Maulana. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berhormat, karena segera ditemukan kepada kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar dalam kegiatan ini diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan kami kepada ini. Doa yang saya bacakan menurut agama Islam bagi yang lain bisa menyesuaikan dengan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan li'afni mahmud kafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan sekalian alam, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, di mana pada hari ini Engkau pertemukan kami dalam rangka pendalaman nota kesepahaman antara KPWRI dengan PT Kompas Nusantara, PT Cipta Mega Suara Televisi, PT Kompas Cyber Media, dan PT Geraha Nusa Media Tama. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu, sehingga acara ini berjalan dengan lancar, membawa barokah serta manfaat bagi kami dan bangsa ini dalam sosialisasi penyebaran informasi pemilu tahun 2024. Ya Allah, ya Majid, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan, sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ya Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, limpahkanlah kepada kami senantiasa kesehatan raga dan jiwa ini di saat kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Hilangkanlah dari negara kami tercinta dan di seluruh negeri di dunia. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkaulah Maha Mengetahui segala kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, kabulkanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan PT Kompas Media Nusantara, PT Cipta Mega Suara Televisi, PT Kompas Cyber Media, dan PT Geraha Nusa Media Tama tentang sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum tahun 2024. Selanjutnya kami akan mengundang Ketua KPU Republik Indonesia Bapak Hashim Asari dan juga Direktur PT Kompas Media Nusantara Bapak Budiman Tanurejo untuk menuju ke meja penandatanganan. Penandatanganan nota kesepahaman. Selanjutnya untuk bisa diputar Pak izin. Langsung sesi foto dengan mengangkat map penandatanganan, dan itu juga kepada audiens atau media.
cindera mata dan diawali dari cindera mata dari KG Media kepada KPU Republik Indonesia berupa cindera mata. Atau pengatur Republik Indonesia berkenan dan juga jajaran direksi untuk bisa dari KG Media untuk berkenan menuju ke meja penandatanganan. Pak Sekjen berkenan Pak untuk menuju ke depan, silakan. Penyerahan cindera mata dari KG Media kepada KPU Republik Indonesia. Dan juga cindera mata berupa buku dari KG Media kepada KPU Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya penyerahan cindera mata dari KPU Republik Indonesia kepada KG Media. Selanjutnya kita lakukan sesi foto bersama. Untuk meja kita mohon digeser sejenak. Ya, Bapak Ibu yang ada di panggung mohon satu langkah ke depan sedikit untuk bisa bersama-sama lakukan sesi foto bersama. KPU melayani, tangan kanan di bahu ataupun dada sebelah kiri. Baik, kami ucapkan terima kasih. Boleh kasih tempat Bapak Ibu. Pak Budiman, kami mohon tetap di tempat. Bapak Ibu lainnya kami silakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Direktur PT Kompas Media Nusantara kepada Bapak Budiman Talurejo. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua KPU, Pak Hasyim Asyari, Mas Afif, Pak Agus Melas, Pak Sekjen, Bernat, teman kuliah saya, dan teman-teman di KG Media. Pak Ketua, Imam Bonjol nomor 29, alamatnya KPU ini selalu ngangeni. Ngangeni dalam artian tiap 5 tahun, disitulah KPU menjadi sorotan. Sorotan kamera, sorotan fotografi, sorotan apapun, bahkan seluruh penjuru dunia akan melihat gimana KPU nanti. Hari ini saya dan teman-teman di KG Media hadir di sini 10 Juni. KPU yang mandiri sesuai dengan teks konstitusi dan Kompas dan KG Media yang juga independen. Kami tidak punya afiliasi politik kemanapun juga. Kami tetap tegak lurus pada konstitusi, tegak lurus kepada bangsa ini, dan tentunya itu juga menjadi amanat dari Komisi Pemilihan Umum. Hari ini kami dan teman-teman KG Media berada di ruangan ini ingin sama-sama mengawal agar proses demokrasi menuju 14 Februari 2024 sejalan dengan aturan yang ada, sejalan dengan teks konstitusi. Itu adalah prosedur yang ada dan harus dijalani. KG Media yang meliputi harian Kompas, Kompas TV, Kompas.com, Kompas ID, dan Kontak punya hampir 1.200-an wartawan di seluruh Indonesia. Dan itu adalah mata telinga dari kami
mata telinga dari Komisi Pemilihan Umum untuk tetap mengawasi bagaimana proses pemilu itu berjalan sesuai yang digariskan oleh teks konstitusi itu. Sehingga Pak Ketua, kami punya harapan besar agar pemilu ini bukan hanya milik KPU, bukan hanya milik Bawaslu, bukan hanya milik partai politik, tetapi menjadi gerakan bersama dari masyarakat untuk menjaga konstitusi. Dan pada akhirnya 14 Februari rakyat yang kemudian berdaulat menyatakan siapa pemegang otoritas Indonesia yang lebih baik berikutnya. Saya awali KPU ini menjadi gedung yang menjadi sangat menarik karena disinilah sebenarnya sejarah sedang dicatat, sejarah sedang dilukis, sejarah sedang digambarkan. Bagaimana dinamika partai politik yang nanti akan berbondong-bondong ke KPU juga menjadi sebuah catatan. Catatan itu sangat sayang kalau dibiarkan lepas begitu saja, karena catatan-catatan partai politik yang punya badan hukum, saya tadi baca dari Mas Agus Melas yang berbadan hukum kemudian tinggal separuh, tidak punya kantornya, tidak jelas. Tapi inilah sejarah dari Indonesia. Dan Kompas mencatat itu semua pada satu saat bagaimana pemilu di Indonesia juga menjadi bagian dari kajian-kajian ilmuwan-ilmuwan politik. KPU adalah library dari bangsa ini untuk penyelenggaraan pemilu. Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian, Kompas tentunya sangat berharap menjadi bagian dari mengawasi apa yang terjadi, tetapi kita ingin berkontribusi agar demokrasi yang prosedural ini betul-betul berubah menjadi sesuatu yang lebih substansial, yang lebih punya arti bagi masyarakat. Kami tidak ingin dan kami punya harapan pemilu yang esensinya memang kontestasi, pemilu yang esensinya memang adalah kompetisi, tapi bagaimana kita bersama-sama menjadikan 14 Februari 2024 pemilu yang bisa diupayakan menjadi sarana untuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi anak-anak bangsa yang terlanjur terbelah. Rekonsiliasi bagi akar-akar rumput yang terlanjur terbelah bisa disatukan melalui kedaulatan rakyat di 14 Februari dan bangsa ini kemudian bisa beranjak bukan hanya kepada demokrasi yang in the making, tapi demokrasi yang sudah jadi, demokrasi yang membawa manfaat bagi kemaslahatan dari rakyat ini. Saya tidak akan berpanjang kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran KPU yang memberikan ruang kepada Kompas, kepada KG Media untuk menjadi mitra strategis dari KPU untuk mensosialisasikan agenda-agenda pemilu. Karena saya yakin isu dari pemilu ke pemilu tidak pernah berubah. Isu yang muncul dari pemilu ke pemilu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah dari urusan DPT, tidak pernah berubah dari urusan undangan yang tidak sampai, tidak pernah berubah dari urusan logistik, tidak pernah berubah dari urusan kecurangan dan lain sebagainya. Ketika isu-isu di depan mata, bagaimana kemudian itu didahului agar pemilu 2024 menjadi lebih baik. Terima kasih, matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Bapak Hashim Asyari dengan segenap hormat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati. Sejauh saya kolega saya ke KPU Mas Agus Melas, Mas Muhammad Kaffi Budin, yang saya hormati senior saya Mas Budiman Tanuri
memimpin tim dari Kompas Gramedia Group. Pak Sekjen KPU yang menghormati beserta jajaran, pertama-tama mana kita memberikan syukur dan Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan rahmat dan menemani kita sekalian sehingga kita diberikan nikmat sehat walafiat dan bisa bertemu bersilaturahim terutama sebagai kepemiluan pada siang hari ini. Hari ini Jumat tanggal 10 Juni 2022 sebagai masalah Mas Budiman Patrijal ini yang bersejarah dan yang kemudian di Jumat Barokah di antara penyelenggara pemilu dan media terutama Kopassus. Kami ucapkan terima kasih Mas Budiman yang memimpin dari Kopassus untuk menjalin kerjasama, menjalin kesepahaman dengan KPU, terutama tujuannya satu yaitu sama-sama dalam untuk melayani pemilu. Jadi memang tugas KPU ini di undang-undang amanahnya itu sebagai lembaga layanan, yaitu melalui dua pihak utama, yang pertama melayani pemilih, kemudian yang kedua melayani peserta pemilu. Nah dengan begitu kalau kita bekerja sama dan saling memberikan dukungan, terutama teman-teman dari Kompas Group, ini tentu saja menjadi satu tanda energi baru bagi kami untuk istilah dari Mas Budiman Patrijal itu kalau Kompas, teman-teman jurnalis di Kompas apapun bentuk medianya itu sebagai mata telinganya Kompas gitu ya, dan itu dipublikasikan, maka tentu ini menjadi satu hal yang strategi juga. Situasi-situasi yang katakanlah awal diketahui oleh teman-teman jurnalis Kompas ini bisa diberitakan supaya kemudian nanti situasi yang sesungguhnya tidak akan terjadi, ada perspektif antisipatif di situ. Saya kira kita tahu semua bahwa teman-teman jurnalis itu setengahnya seperti para malaikat. Karena orang itu baru akan membaca berita atau nonton berita atau mendengarkan berita itu kan setelah ditayangkan. Tapi yang menyiapkan berita kan teman-teman jurnalis. Jadi ada peristiwa yang belum diketahui oleh pembaca atau penonton atau pemirsa atau pendengar, tapi sudah diketahui dulu oleh teman-teman jurnalis. Jadi goresan tinta untuk menulis atau ngetik atau apa namanya rekaman-rekaman ini ya ibaratnya malaikat yang merekam situasi-situasi yang oleh orang-orang yang belum tahu sudah diketahui terlebih dahulu. Oleh karena itu saya kira kita sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan layanan kita kepada pemilih terutama dan kemudian kepada peserta pemilu. Yang kedua, saya kira kita tahu semua bahwa setidak-tidaknya media itu ada tiga kedudukan atau tiga posisi. Yang pertama media sebagai media, itu kemudian fungsinya adalah apa yang dilihat, apa yang tercover, apa yang tercover, kemudian itulah yang diberitakan kepada publik. Jadi apa adanya kira-kira. Yang kedua, media sebagai aktor, bisa aktor politik, bisa aktor demokrasi, karena kita tahu sudah dikenal pers ini juga sebagai pilar demokrasi. Jadi maju tidaknya dunia demokrasi itu ditentukan oleh peran serta atau peran aktif dari teman-teman jurnalis media. Nah yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, media itu juga sebagai korporat atau perusahaan. Nah ini kadang-kadang kemudian problematika independensi jurnalis, independensi redaksi itu bisa jadi belok-belok karena ada kepentingan media sebagai korporat. Nah pada titik inilah saya kira teman-teman media juga punya titik krusial. Kalau istilahnya itu trusted connected ya, kepercayaannya bisa diuji atau tidak, dapat keyakinan publik atau tidak itu tergantung pilihan kata, pilihan sudut pandang, apakah itu menggambarkan situasi yang sesungguhnya atau pemberitanya itu membawa pesanan-pesanan. Itu bukan kami yang menilai, tetapi pembaca atau pendengar atau pemirsa media yang akan membuat pemilihan-pemilihan. Dan itu oleh karenanya seperti politik redaktur menjadi sangat menentukan. Jurnalis bisa saja menulis ini, menyiapkan berita itu, tapi ketika sampai meja redaksi bisa jadi nggak jadi dimuat misalnya, atau sudut pandangnya itu ubah dan seterusnya dan seterusnya. Nah oleh karena itu saya kira penting pilihan nama Kompas itu. Kompas itu kan untuk menunjukkan arah kita mau ke barat baca Kompas, mau ke timur baca Kompas. Kalau itu jangan sampai Kompasnya goyang-goyang. Kalau Kompasnya goyang-goyang kan kita jadi bingung juga. Ini barat beneran apa utara? Oleh karena itu ini juga kita sama-sama saling menjaga
optimal dan kemudian menjaga supaya bekerja secara jujur dan kemudian profesional berintegritas. Nah, di antara yang bisa menjaga punya kemampuan menjaga integritas kami sebagai lembaga maupun sebagai personil itu juga di antara teman-teman media. Boleh jajak pendapat tentang kepercayaan publik kepada KPU itu juga penting kita ikuti secara reguler. Misalnya setelah 3-4 kali kita lihat kepercayaannya menurun, kepercayaannya menaik, faktor apa yang paling menentukan ini kan menjadi bagian dari evaluasi kami di internal. Akhirnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Kompas Group yang telah bersedia dan kemudian kita sama-sama membangun kesepahaman dan bekerja sama untuk mensukseskan pemilu 2024 dan pilkada 2024. Saya kira kita harus sama-sama menjaga kepercayaan publik baik KPU maupun Kompas untuk menentukan arah masa depan kehidupan bangsa. Terima kasih. Kalau ada yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan PT Kompas Media Nusantara, PT Cipta Mega Smart Televisi, PT Kompas Cyber Media dan PT Geraha Nusa Media Tama tentang sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selanjutnya berkenan kepada Pak Ketua, Teman pemilih, sesaat lagi kita akan mengikuti doorstop di mana pimpinan KPU akan memberikan pendapat, memberikan komentar terhadap acara yang sudah dilaksanakan. Teman pemilih jangan kemana-mana ya, tetap berada di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan kita akan mengikuti jalannya doorstop yang sesaat lagi akan dilakukan tepat di hadapan panggung atau tempat acara dilaksanakannya penandatanganan nota kesepahaman ini. Ya, saat ini segenap pimpinan KPU bersama pimpinan dari Kompas Group Media masih beramah tamah dan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi akan segera menghadiri kamera dari rekan-rekan media dan tepatnya bersebelahan dengan kamera dari kanal YouTube KPU RI ini, dan kita akan sama-sama menyimak atau mendengarkan apa pernyataan dari segenap pimpinan kita setelah dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara KPU RI dengan Kompas Group Media ini. Hah? Iya, Mas. Terus dibuka Ya. siap semua. Yuk. Pak, apa yang mau ditanya nih? Oh, tantangan beliau lah. Tantangan aku. Emang nggak jadi penantang nih. Yang pertama, ini pengalaman baru ya, pemilu 2024. Mengapa baru? Karena pemilu tahun 2024 nanti itu ada pemilu serentak untuk memilih presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota. Kalau yang ini kita udah punya pengalaman di pemilu 2019. Yang saya sebut baru adalah selain itu juga di tahun yang sama ada pilkada ya, pemilihan kepala daerah, yaitu milih gubernur, bupati, wali kota di 33 provinsi. Provinsi kita 34, tapi untuk Jogja kan tidak ikut pilkada langsung. Kabupaten kota kita ini ada 514 kabupaten kota. Nah, pilkada selama ini keserentakannya itu di 2015, 17, 18, 2020 itu sporadis.
tidak semuanya di tahun yang sama. Nah, 2024 nanti itu pemilihan kepala daerah di semua wilayah di Indonesia ini, semua daerah itu dilakukan pada hari yang sama dan di tahun yang sama-sama tahun 2024. Dari situ saja kita sudah bisa membayangkan betapa diantaranya ya KPU ini kemudian kerjanya itu kalau ibarat lari itu nggak cuma sprint dalam arti lari cepat, tapi juga ada lari maraton karena harus mengatur napas panjang ya. Demikian juga teman-teman partai politik, diantaranya misalkan dalam konteks untuk rekrutmen dan seleksi calon pejabat-pejabat yang dipilih lewat pemilu, calon presiden, calon DPRD provinsi, kabupaten kota, dan juga calon kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, itu juga butuh kerja keras untuk merekrut, menyeleksi orang untuk diusulkan dan dicalonkan. Demikian juga pemilih akan menghadapi situasi pemilu yang bertubi-tubi ya, frekuensinya tinggi di dalam 1 tahun yang bersama menghadapi beberapa jenis pemilu. Ini yang saya kira kekhasan atau kekhususan pemilu 2024 nanti. Ajang rekonsiliasi anak-anak bangsa yang sudah terlanjur terbelah gitu di 2 pemilu sebelumnya gitu. Mungkin dari kerjasama ini Mas, apa gitu yang bisa dilakukan oleh penyelenggara dan juga media untuk sebagai wadah rekonsiliasi tersebut Mas? Media itu adalah semacam clearing house of information ya. Sekarang kan salah satu tantangan yang akan banyak mencuat itu kan hoax dan berita bohong. Semua media-media personal akan mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan faktanya, apakah fakta itu betul atau tidak betul, dan itu akan semakin membelah publik. Nah, itulah PR bagi kita, tantangan bagi KPU dan tantangan bagi media agar produksi hoax yang muncul di media-media sosial itu bisa diklarifikasi benar atau tidak benar, sehingga pembaca itu bisa menemukan dan bisa mencari di mana informasi yang benar. Karena kalau itu terus dibiarkan, ditambah dengan algoritma Google yang semakin membelah, keinginan bangsa ini untuk mengakhiri pembelahan sosial itu akan terus terjadi. Dan disinilah sebetulnya media-media yang ada penanggung jawabnya. Di Kompas TV ada Rossi, di Kompas.com ada Wisnu. Itulah yang bertanggung jawab untuk mencoba menjadikan informasi yang berserak itu terverifikasi dan itu disajikan kepada publik. Harapannya adalah pemilu 14 Februari 2020 betul-betul begitu selesai dan kemudian akan rekonsiliasi karena tantangan ke depan masih banyak. Setelah 14 Februari masih ada pilkada serentak yang jumlahnya banyak. Nah, ini tantangan-tantangan yang ada. Jadwal kampanye sudah dimampatkan dan itu juga tantangan berikutnya adalah soal logistik pengiriman surat suara ke daerah-daerah, ke luar negeri dan lain sebagainya, itu menjadi tantangan besar. Harapannya itu. Karena mengapa itu menjadi penting? Karena setelah pemilu legislatif, pemilu presiden 14 Februari masih ada pilkada serentak dan itu dilakukan dalam rezim pemerintahan baru. Nah, itu yang perlu dicermati betul. Jadi belum sempat mungkin kabinetnya terbentuk, presiden baru dilantik 20 Oktober 2024, November sudah ada pilkada serentak dan ditanggung jawab dari KPU. Kalau KPU tidak dibantu, tentunya akan sangat berat untuk mengatasi itu. Oke. Jadi KPU ini kan karakternya adalah, salah satu karakternya menurut konstitusi adalah mandiri ya. Mandiri itu diantaranya adalah memperlakukan peserta pemilu itu setara. Dan kemudian salah satu azas dalam pemilu itu ada azas jujur. Kemudian azas penyelenggara pemilu diantaranya ada akuntabel dan transparan. Nah, untuk mencapai mewujudkan azas jujur sebagai azas pemilu, kemudian azas transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, maka kerjasama KPU dengan media, termasuk dalam hal ini Kompas Group, itu menjadi sesuatu yang penting. Karena apa? Tadi seperti disampaikan Mas Budiman Tanurjo ya, bahwa berita ini kan sebisa mungkin menyampaikan, menggambarkan fakta. Nah, kalau kemudian yang diberitakan itu tidak faktual kan jadi problem. Dan disitulah kemudian media seperti Kompas Group ini salah satu fungsi yang kemudian kita harapkan diantara menjadi semacam clearing house of information tadi, bertebarannya informasi yang tidak tepat itu kemudian melalui media-media yang terpercaya ya, itu kemudian bisa kita peroleh klarifikasi sesungguhnya informasi yang fakta yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, kerjasama ini antara KPU dengan Kompas Group itu menjadi strategis ya, karena
istilahnya itu mata telinganya Kompas itu ada di mana-mana, dan kalau ada informasi melalui mata telinganya Kompas bisa segera disampaikan kepada KPU, kepada publik, supaya kita tidak terjerembab ke dalam problematika yang lebih mendalam dalam konteks hubungan-hubungan sosial, hubungan-hubungan politik, hubungan-hubungan antar anak bangsa di Indonesia. Saya kira media punya peran besar. Apakah akan memerankan integrasi atau memerankan disintegrasi, itu media punya peranan yang penting, dan media yang terpercaya itu saya yakin akan memberitakan peristiwa-peristiwa yang mengarah kepada integrasi bangsa. Cukup? Cukup? Ya, oke. Kasih semuanya, makasih. Sehat-sehat semua. Terima kasih. Iya, teman pemilih, demikian kita sudah menyimak pernyataan khusus dari pimpinan KPU dan juga pimpinan dari Kompas Group Media setelah ditandatanganinya nota kesepahaman antara KPU RI dengan Kompas Group Media. Teman pemilih, tentunya semuanya Anda yang masih bersama dengan kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, semuanya sudah menyimak dan mengikuti setiap detiknya, setiap menitnya dari acara penandatanganan nota kesepahaman ini tadi, dari sejak awal dan juga apa dasar yang melandasi dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman ini sebagai upaya untuk Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai penyelenggara pemilu dalam bekerja sama dengan pemangku kepentingan, dalam hal ini media, yaitu Kompas Group Media, dalam mempersiapkan dilaksanakannya nanti tahapan pemilu serentak 2024, di mana Kompas Group Media sebagai salah satu pemangku kepentingan yang berperan penting dalam penyebaran informasi dan juga meneruskan segera informasi-informasi kepemiluan kepada masyarakat luas, agar segera masyarakat dapat mengikuti dan juga dapat menerima akses informasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan juga semoga teman pemilih semua bisa menarik manfaat dari apa yang sudah dilaksanakan dalam acara hari ini tadi. Karena dengan segenap media sebagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu, KPU tentu sangat berharap bahwa Kompas Group Media juga akan terus memberikan dan juga menyebarluaskan informasi kepemiluan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dan juga sebenar-benarnya kepada masyarakat luas, agar masyarakat tetap terinformasi dengan update informasi kepemiluan seiring menuju tahapan pemilu serentak tahun 2024 nanti. Ya, teman-teman, kita dapat melihat segenap pimpinan KPU dan juga pimpinan dari Kompas Group Media saat ini meninggalkan ruang sidang utama, dan kita akan segera mengakhiri jalannya live streaming kali ini. Teman pemilih, kami ucapkan terima kasih ya. Teman pemilih telah mengikuti jalannya live streaming penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kompas Group Media. Dimanapun Anda berada, teman pemilih, tetaplah mengikuti update informasi kepemiluan hanya dari kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di kesempatan baik berikutnya. Sampai bertemu kembali.